Kenapa kita mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena agama boleh dijalankan. Kalau waktu merdeka 17 Agustus bilang, ini negara merdeka namanya negara Indonesia, tapi nggak boleh bawa-bawa agama, kita nggak gabung. Betul nggak? Ngapain? Sebelum Belanda datang sini, negara ini negara Islam. 250 kerajaan Islam ada di Nusantara ini. 250 kerajaan Islam ada di Nusantara ini. Sebelum Belanda datang sini. Ini negara berdaulat, kita bukan orang primitif. Belanda datang jajah sini, kita bukan orang primitif, betul? Kita udah pandai membaca, menulis, udah bisa bikin kapal, udah bisa berbudaya kita. Apalagi Aceh. Aceh itu abad ke-15, abad ke-12 kita udah besar di sini. Enggak usah abad ke-15, abad ke-15 zaman Iskandar Muda kita sudah mengislamkan negeri Nusantara. Kapal-kapal Iskandar Muda sudah mengislamkan Halmahera, Maluku, sampai Raja Empat Papua. Raja Empat itu Islam semua itu. Raja-rajanya sampai sekarang. Siapa mengislamkan? Sultan Iskandar Muda. Kirim dai sana, kirim kapal. Kapal kita udah bisa berlayar sampai Papua. Negara kita ini dulu. Negeri Aceh ini. Dan kita merdeka. Kita bisa dagang dengan Turki. Dan diakui oleh Turki Osmania kerajaan kita. Bahkan Aceh lebih dulu ada daripada kerajaan Turki. Turki Osman itu berdiri abad ke-15, kita 12 sudah ada di sini. Duluan kita 300 tahun berdiri dari Turki. Ini sejarah. Tahun 1200-an sudah ada kerajaan di Aceh namanya Kerajaan Sumudra. Orang Arab menyebutnya Sumudra. Orang Indonesia menyebutnya Kerajaan Samudra. Rajanya orang Melayu sini, orang sini asli. Namanya Merah Silu. Di mana? Di Gedung. Di Gedung. Bukan Kerajaan Pasir, Kerajaan Sumudra. Pasir di Perlak. Duluan Kerajaan Sumudra. Rajanya Merah Silu. Setelah jadi raja, dia minta pengakuan dari Khalifah Bani Abbasiyah ke Mekah. Tulis surat, diterima Masyarif Mekah. Diangkatlah beliau menjadi khalifah di tanah Nusantara ini. Diberi namanya sama dengan khalifah Islam waktu itu di Mekah, Syarif Mekah, namanya Malikus Saleh. Malik As-Saleh, raja yang soleh. Merah Silu diganti namanya jadi Malikus Saleh. Kita abad ke-12 sudah jadi kerajaan. Turki setelah abad ke-15. Duluan kita masih zaman dinasti Abbasiyah. Udah ada Aceh. Anaknya Malikus Zohir. Malikus Zohir 1, Malikus Zohir 2. Ketika Malikus Zohir 2 pengeliling dunia, Ibnu Battuta sampai ke sini. Ke Aceh. Singgah di sini. Ditulis di Rihalah Battuta. Saya baca langsung. Sampai ke Kerajaan Sumudra, sholat Jumat dengan rajanya jalan kaki, ibadah Jumat jadi pakai madhab Imam Syafi'i, pulangnya naik gajah. Tentara Samudra, kerajaannya punya tentara gajah. Pergi khutbah Jumat, pergi sholat Jumatnya jalan kaki, sunnah kan, pulang naik gajah. Rajanya Malikus Zohir 2. Ditulis dalam Rihalah Battuta. Anaknya namanya Zainul Abidin. Cheng Ho datang sini. Jadi kita duluan dari Cheng Ho dan duluan kita. Ini udah generasi raja ketiga. Baru Laksamana Cheng Ho datang sini. Itu jenderal kerajaan Ming di Cina sampai sini. Singgah di Sumudra. Singgah juga ke sini. Itu dikasih lonceng kita Cakradonya. Masih ada loncengnya ya. Itu yang ngasih Raja Ming. Jenderalnya Islam, Laksamana Cheng Ho. Oleh Laksamana Cheng Ho, Pangeran Samudra yang keempat ini, Zainal Abidin, dibawa ke Cina, disekolahkan lah. Mau diajar naik kuda, diajar menulis, membaca, diajar bikin irigasi, bikin sutra, macam-macam. Raja kan dulu harus pintar. Bawa oleh Laksamana Cheng Ho.
tapi wafat di sana. Ditulis dalam sejarah Cina, Cainuli Api Tingki. Cainuli Api Tingki. Orang Cina mana bisa bilang Zainul Abidin, Zainul, Cainul. Tapi orang Cina nggak ada huruf mati di belakang, mesti tambah ekor. Cainuli Abidin Api Tingki. Ditulis dalam sejarah Cina. Raja Samudra Malikul Zohir II punya anak Cainuli Api Tingki. Zainul Abidin dibawa sekolah oleh Cheng Ho tapi mati di sana. Akhirnya penggantinya raja perempuan. Kuburannya masih ada di gedung. Ketika terjadi pertikaian, karena nggak lama kemudian berdiri kerajaan di Perla, namanya Kerajaan Pasai, bersaing oleh khalifah di Mekah. Ngapain kalian bersaing sama-sama Islam? Kawinkan aja anak kalian. Dikawinkan. Anak Raja Samudra dikawinkan dengan anak Raja Pasai. Kerajaannya jadi Kerajaan Samudra Pasai. Itu udah generasi kelima. Turki belum ada. Maka ketika kemudian dinasti Abbasiyah ambruk, bangkit dinasti Osmaniyah Turki, kita dengan Turki hubungan baik. Kita diberi meriam. Panglima kita dikirim ke sana, dilatih jadi panglima besar lah, angkatan laut Laksamana Malaha. Ya, diajar di sana itu, bukan diajar di sini. Artinya naik kapal dari Aceh udah sampai Turki, kapal kita udah sampai Turki. Kita negara kaya Pak, waktu itu bisa mendakwahkan Islam sampai ke Papua, Raja Ampat sampai ke Halmahera. Kerajaan Tidore dengan Ternate itu diislamkan Sultan Iskandar Muda. Dan kita punya pelabuhan kuno yang sudah hidup sejak zaman Fir'aun. Namanya Fansur. Barus. Fir'aun kenal Fansur. Fir'aun Nabi Musa kenal dengan Sumatera ini. Mereka mengambil kapur barus, mengambil emas, mengambil getah damar. Itu dari kerajaan Aceh sinilah, dari Barus. Tapi dulu belum ada, kerajaan Aceh kan baru tahun 12, abad 12. Sehingga pelabuhan Barus itu dikenal oleh seluruh dunia. Kapur Barus, bahasa Arabnya kafuro. Kemungkinan bahasa Melayu satu-satunya huruf kata-kata Melayu yang ada di Quran, kemungkinan cuma satu, itulah kafuro. Wa mizazuha kafuro, minuman ahli surga, innal abror, orang-orang yang pilihan masuk surga, minumannya itu kapur. Saya pikir kapur barus itu biji-biji, ternyata 2 kapur barus itu. Jadi pohon kapur barus itu bisa 4 meter besarnya, 2 meter besar. Sekarang sudah habis, sudah di hutan-hutan. Kalau di kota udah habis. Itu ditebang, kalau ditebang itu tumbang tuh pohon, minyaknya itu bisa 4 hari baru kering. Itu ditampung ratusan liter minyaknya itu, minyak kafur. Saya pun baru tahu setelah saya pergi ke Barus. Ternyata kafur itu, kapur Barus itu ada yang bentuk kristal, ada yang bentuk air. Dan kalau kita sakit-sakit atau capek-capek, ambil air segelas, teteskan air kapur Barus itu, minyak kapur Barus itu 3 tetes, minum, sehat, segar. Dan itu minuman surga, ditulis wa mizazuha kafuro. Minuman surga itu kapur. Bukan kapur barus biji-biji itu dicairkan macam teh manis begitu. Memang cair. Ini negeri kita. Fir'aun mengambil emas dari sini, mengambil kapur dari sini, mengambil itu untuk kapur barus itu untuk memumi raja-raja Fir'aun yang mati supaya badannya awet. Dari sini minyak getah damar, dari sini diambil. Maka negeri ini terkenal namanya Swarna Dwipa, Pulau Emas. Serendip, Swarna Dwi, Pulau Serendip. Belakangan Barus dikuasai oleh Sultan Aceh. Makanya ketika satu ulama belajar ke sana dari Singkil, namanya Abdul Rauf As-Singkili, karena berangkatnya dari pelabuhan Barus sampai sana, namanya Abdul Rauf Al-Fansur. Abdul Rauf orang Fansur, orang Barus. Tapi beliau orang Singkil kan. Ulang 450 tahun yang lalu kurang lebih,
menulis Quran dengan tangannya dan mencetak kitab tafsir Baidawi Melayu. Saya punya kitabnya, Pak. Sudah 450 tahun tuh kitab tafsir Baidawi bahasa Melayu karangan Syekh Abdul Rauf Sakwala. Kenapa kok sampai kemari? Karena beliau diangkat jadi mufti Kerajaan Aceh, tinggal sini. Jadi Aceh ini udah bukan kaleng-kaleng lah kata orang Aceh ini, bukan kaleng-kaleng. Tapi dulu sekarang jangan tanya. Dulu sini ulama besar banyak di sini tingkat dunia. Ada orang India datang sini, Keling, orang Keling, badannya hitam, kulitnya hitam, hidung mancung, dari Gujarat. Orang Gujarat itu India Selatan, Keling lah, Tamil. Datang dari Tamil, dari Gujarat, namanya Ali Hasanji Araniri. Gelarnya Nuruddin, yang menerangi cahaya, menyinari cahaya itu gelar, Nuruddin itu gelar. Nama dia Ali Hasanji, kampungnya Araniri, Gujarat. Di sini jadi mufti Kerajaan Aceh 18 tahun. Mahir berbahasa Melayu, mengarang kitab Bustanus Salatin, Taman Raja-Raja, sejarah tentang raja-raja Aceh, dan mengarang kitab fikih namanya Shiratal Mustaqim. Masih ada kitabnya, saya punya. Setelah 18 tahun beliau pulang ke Gujarat dan wafat di Ranir. Jadi bukan negara baru-baru ini Aceh ini. Sampai sini paham? Waktu Belanda datang sini kita udah punya senjata, udah punya meriam, udah punya pistol, udah punya senapang. Pikir Belanda kita cuma pakai rencong sama kelewang aja. Anggap remeh Belanda. Dikuasai itu masjid raya kita itu. Baitur Rahman dikuasai sama Belanda, Koller namanya. Jenderal Koller. Dirayap, memang satu orang kecil umur 18 tahun. Dirayap, jarak 100 meter, pup, kena dadanya mati. Koller mati ditembak, bukan mati direncong. Kita udah punya senapang, bukan kaleng-kaleng orang Aceh. Dari mana kita punya senapang? Dari Turki. Kita punya meriam, dari mana? Dari Turki. Malahayati punya meriam, kapal lautnya. Bukan primitif kita waktu Belanda datang sini. Paham? Ada 250 kerajaan. Di Aceh aja berapa banyak? Samudra, Pasai, Lingga. Lingga ada di Takengon sana. Di sini ada kerajaan Aceh, betul nggak? Kita kan belum data. Di Aceh Timur 3. Di Aceh Timur 3, Banua Raja, Seruai, Sungai Yu. Buyut saya, anak Raja Seruai kawin sama anak Raja Banua Raja, namanya Tengku Jue. Dikawini oleh buyut laki-laki saya, Tengku Haji Muhammad Soleh, mufti Kerajaan Serdang, dibawa ke sana. Lahirlah Tengku Rafi'ah, nenek perempuan saya. Saya orang Tamiang, nenek saya. Orang Aceh saya. Tiap tahun saya pulang, istananya masih kami rawat itu. Istana Banua Raja di Kuala Simpang itu masih kami rawat. Masih ada bendera Aceh di situ. Pedang Saracen itu masih ada, warna merah itu masih ada, kami pakai situ di istana itu. Raja terakhir paman saya Tengku Sulung diculik komunis PKI tahun 1946, nggak dapat jenazahnya. Revolusi sosial, habis semua dibunuh raja-raja Sumatera Timur. Di Sumatera Timur 18 kerajaan Islam yang kemudian gabung dengan Tapanuli jadi Sumatera Utara. Dulu Sumatera ini satunya gubernurnya, gubernur Aceh, Mr. Haji Muhammad Hasan, Tengku Haji Muhammad Hasan, gubernur Sumatera pertama merdeka Indonesia. Kemudian ketika Bung Karno ditangkap Belanda dengan Bung Hatta di Jogja ditangkap Belanda, Bung Karno nulis surat telex mengangkat Safrudin Prawira Negara menjadi Presiden Republik Darurat Indonesia, Pemerintah Darurat Indonesia PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Presidennya Safrudin Prawira Negara, pusat kerajaan pusat negaranya di Bukit Tinggi, wakilnya Mr. Haji Tengku Muhammad Hasan, gubernur Sumatera. Itu pernah jadi presiden dan wakil presiden. Pemerintah Darurat Republik Indonesia setahun sampai tahun 50. Tapi nggak pernah dipasang fotonya di Istana Negara.
Pejabat bupati 2 minggu aja itu digambar itu. Pejabat bupati 2 minggu ada gambarnya, betul nggak? Pejabat pemerintah darurat Republik Indonesia setahun nggak ada gambarnya sana. Ini penghapusan sejarah yang luar biasa. Sumatera Timur 18 kerajaan. Kalau saya sebut satu-satu apalnya saya, tapi lama mau sebut. Saya sebut Tamiang 3, Sungai Yu, Banuaraja, Seruai. Langkat 2, Kerajaan Hinai dengan Kerajaan Sultan Langkat di Tanjung Pura. Udah berapa? 5. Kerajaan Delhi 6. Kerajaan Serdang 7. Kerajaan Bedage 8. Kerajaan Tebing Tinggi 9. Kerajaan Indrapura 10. Datuk 5 Laras 11. Kerajaan Asahan 12. Kualoh 13, Merbo 14, Kota Pinang 15, Bilah 16, Panai sebelah sungai sana, Bilah dengan Panai sebelahan sungai Berumun 17, Langgapayung 18. Itu kerajaan Islam. Belanda belum datang sini. Bukan negara primitif kita. Punya mufti-mufti semua ada. Mufti itu kepala pengadilan agamanya. Kan raja, sultan megang pemerintahan, yang megang agama namanya mufti. Kalau sini muftinya pernah Hasan Ji Araniri, pernah juga Syekh Abdul Rauf As Singkili. Sini muftinya. Jadi kita itu bukan kaleng-kaleng. Nah, ketika diajak Indonesia merdeka, kita merdeka, tapi dengan syarat agama harus tetap jalan. Dibuatlah di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Dibuat 29 pasal 2. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Loh, dijamin. Kita dijamin menjalankan agama 100%. Kalau enggak ngapain merdeka ikut Indonesia? Kita merdeka 17 Agustus 1945. Belanda enggak ngakui. Enggak mengakui Belanda. Sidang, rapat konferensi meja bundar, diputuskanlah Indonesia boleh merdeka, diakui oleh Belanda. Wilayah kerajaannya, wilayahnya mana? Maka diputuskanlah dalam konferensi itu, wilayah Republik Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Maka Kalimantan Utara nggak masuk, dia jajahan Inggris. Masuk Malaysia nanti, sebagian Brunei merdeka. Timur nggak masuk, dia jajahan Portugis. Yang masuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah jajahan Belanda. Aceh nggak masuk. Aceh nggak pernah dijajah Belanda, nggak masuk. Konferensi meja bundar, Aceh tidak masuk Republik Indonesia. Yogyakarta nggak masuk, karena Yogyakarta tidak pernah dijajah Belanda. Yogyakarta ditawari oleh Bung Karno, udahlah gabung aja lah Indonesia, kan sedikit, kecil di Pulau Jawa nanti. Dia kerajaan Mataram. Dari mulai Mataram Hindu sampai Mataram Islam. Dan dilantik oleh Khalifah Islam. Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam kelima di Yogyakarta 6 tahun yang lalu. Pidato bahwa kerajaan Yogyakarta ini, kerajaan Mataram, raja pertamanya Sultan Hamengkubuwono I, itu dilantik oleh Sultan Khilafah Islamiyah Turki. Surat pelantikannya itu selembar kain hitam kelambu Ka'bah, tulisannya La ilaha illallah, dan selembar kain hijau tulisannya Muhammadur Rasulullah. Disimpan sampai sekarang masih ada. Digelarlah dia khalifah ing tanah Jawi Hamengkubuwono. Khalifatullah ing tanah Jawi, khalifah Allah di tanah Jawa. Bisa dipungkiri, itu sejarah. Oleh Bung Karno ditawari, udahlah Jogja ikut aja lah negara Indonesia, meskipun tidak masuk dalam perjanjian meja bundar. Kami dikasih apa kalau ikut Indonesia? Kata Bung Karno, Sultan Jogja diberi daerah istimewa budaya Jawa. Sultannya jadi gubernur otomatis sampai meninggal dunia, nanti diganti oleh anaknya turun-temurun. Tidak ada pemilihan gubernur di Jogja. Gubernur Jogja adalah Sultan. Janji dengan Bung Karno, ikutlah Sultan Jogja. Ternyata udah masuk, nggak dikasih. Tidak dijalankan itu perjanjian.
Aceh didatangi juga oleh Bung Karno. Ayolah Aceh. Daripada negeri sendiri kecil, gabung Indonesia, kita jadi negara Islam terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Halmahera, belum masuk Merauke, Papua belum. Papua masuk kita tahun 63, diakui 69. Diakui PBB, Papua masuk negeri kita adalah tahun 1969. Setelah perpera penentuan kehidupan rakyat sendiri Papua, diadakan referendum, orang Papua milih gabung Indonesia, nggak milih gabung Belanda. Jadilah Papua ikut kita tahun 1969. Waktu itu baru sampai Maluku aja. Mau ulama-ulama kita, ketua PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, ya, terus Abu Tengku Daud Bereh, mau kalau gitu oke, masuk Indonesia. Tapi ingat ya, kita daerah istimewa. Saya itu SD masih ingat saya, provinsi di Indonesia 26. Timur-Timur belum masuk. Itu kan yang ke-27, masuk ke Indonesia tahun 75. Timur-Timur itu. Karena Pretilin berantem sama faksi-faksi yang ada karena Portugis pulang. Negara miskin, ngapain dipertahankan? Udah miskin sedikit lagi. Ha? Pulang Portugis, berantem mereka sama mereka. Minta tolonglah ke kita melawan Pretilin. Paksi Timur-Timur diterima sama Pak Harto. Karena waktu itu Portugis komunis. Bahaya ini nanti ke Indonesia nih. Mempengaruhi, diambil sama Pak Harto. Oke, kalau mau ikut gabunglah tahun 1975. Timur-Timur menjadi provinsi yang ke-27. Aceh ditawari mau. Tapi daerah istimewa, saya ingat betul tuh. Provinsi pertama DI Aceh, daerah istimewa Aceh. Provinsi kedua Sumatera Utara. Provinsi ketiga Provinsi Sumatera Barat. Waktu itu namanya Sumatera Tengah. Riau belum ada. Provinsi Jambi belum ada. Masih Sumatera Tengah. Setelah pemberontakan PRRI, datanglah pimpinan Tentara Pusat Kaharudin Nasution, masuk lewat Riau perang melawan PRRI di Sumatera Tengah, didirikanlah Provinsi Riau. Ternyata setelah gabung Aceh dengan NKRI, cuma namanya aja daerah istimewa Aceh, istimewa agama, tapi nggak jalan syariat Islam. Tidak jalan, diminta nggak dikasih, diminta. Tapi daerah istimewa, namanya daerah istimewa, kenyataannya tidak. Sempat pecah perang tahun 53. Kita bukan melawan negara kesatuan Republik Indonesia, kita menuntut hak waktu itu supaya Aceh ini menjadi daerah istimewa, istimewa agama, nggak dikasih. Barulah setelah perjanjian Helsinki, baru aja zaman Pak SBY, ditandatanganilah oleh Presiden Indonesia Pak SBY dengan pimpinan kita yang di Swedia, Asantiro, tanda tangan, Aceh menjadi negeri yang melaksanakan syariat Islam. Namanya Nanggro Aceh Darussalam. Barulah kita bisa hukum cambuk. Ada polisi syariah. Mana ada polisi syariah di Republik Indonesia? Kecuali di Aceh. Belum sempurna. Ya nantilah kita sempurnakan. Tugas kalian lah yang mudah-mudah menyempurnakannya. Betul nggak? Mana ada lahir terus jadi dewasa. Bayilah dulu. Kasih minum susu ya. Besar dewasa baru sempurna. Betul nggak? Tapi landasannya sudah ada. Negeri Aceh Darussalam menjalankan syariat Islam di dalam bingkai negara kesatuan Republik dan tidak melanggar hukum undang-undang dasar.